Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di mata kuliah kalkulus. Oke ya. Baiklah, Bapak sekelas materi kemarin, posisi biar Anda benar-benar paham. Jadi kemarin
kita sudah masuk materi yang namanya fungsi. Definisi fungsi adalah suatu aturan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai unik fungsi X dari himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Dan hasilnya disebut dengan daerah hasil atau ring. Ya. Ini kelihatan materi yang Bapak share di layar Anda? Halo? Materinya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Ini X domain. Fungsi X adalah kodomain. Nah, sekarang Bapak ambil yang paling sederhana aja. Arti kata fungsi menurut KBBI. Ya, fungsi, fung dari si, kata nomina, kata benda. Yang pertama, fungsi itu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Contoh, jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukan fungsi ketua. Jadi fungsi itu pekerjaan sama aja ya. Yang kedua, faal, kerja atau kerja suatu bagian tubuh, misalnya fungsi jantung, memompa dan mengalirkan darah. Jadi fungsi kan. Nah, jadi ada materi dalam matematika itu namanya fungsi, nggak lepas dari kalimat ini sebenarnya. Yang ketiga, besaran yang berhubungan. Besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah. Matematika. Ya, ini ada fungsi. Yang empat, kegunaan suatu hal, fungsi daripada kegunaan suatu hal. Yang kelima, fungsi dari peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas seperti nomina berfungsi sebagai subjek. Nah, artinya fungsi itu pada dasarnya pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan. Contoh fungsi jantung. Nah, di kalimat matematika itu nggak beda jauh. Artinya fungsi itu seperti ini. Oke, kita. Nah, pengertian fungsi. Jadi Anda harus memahami dasarnya dulu ya. Seseorang tidak dapat menduduki jabatan atau tidak memiliki peran jika kemampuannya nol. Anda perhatikan. Dan tidak terdefinisikan. Oke. Misalkan X ditambah 1 adalah kemampuan yang dibutuhkan pada suatu jabatan. Dengan catatan nilai X tidak boleh min 1. Kalau selain min 1 boleh. Misalnya X-nya itu 0. 0 tambah 1, 1. Ya kan? Tapi kalau min 1 hasilnya 0. Nah, gitu. Artinya misalkan X plus 1 adalah kemampuan yang dibutuhkan pada suatu jabatan. Nah, itu. Pokoknya X tidak boleh dari atau sama dengan min 1. Contoh lain, 1 diper X plus 1, maka nilai X tidak boleh sama dengan min 1. Alasannya, jika min 1 ditambah 1, di 1 per X plus 1 ya. Jika min 1 tambah 1 kan 0. X per 0 itu tidak ditemukan jawabannya. Ya kan? Tidak terdefinisi. Oke, Anda pahami? Ini Bapak ulang lagi. Pengertian fungsi. Nah, fungsi itu salah satunya relasi. Jadi relasi itu bagian dari fungsi. Ya. Relasi adalah aturan yang mengawankan atau mengaitkan, menugaskan dua himpunan. Ya, relasinya ya. Jadi ada relasi. Misalkan fungsi ya, misalkan A dan B itu himpunan. Relasi biner, fungsi dari A ke B, merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Artinya seperti ini. Lihat.
Tanda A kebalik itu namanya untuk setiap ya. Untuk setiap X1, X2 elemen dari A. Jika X1 sama dengan X2, maka fungsi X1 sama dengan fungsi X2. Sudah jelas, kalau X1 sama dengan X2 sama saja fungsi X1 sama dengan fungsi X2. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Oke. Ini masalahnya Bapak ambil dari contoh yang paling dasar. Sekarang pengertian fungsi. Kemarin logonya F kan. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskannya F.2 A panah B atau A ke B. Yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal, domain dari F, dan B disebut kodomain dari F. Relasi dua ini merupakan fungsi A1, I kedua, O ketiga, E ketiga, O ke-5. Dari sini silakan Anda pahami. Bila perlu Anda screenshot. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Pengertian fungsi. Relasi dua ini bukan merupakan fungsi. Ya. Nih. A mempunyai dua nilai. Ya kan? Lihat nih. Lihat di sini. Jadi posisi di sini kalau dia relasinya lebih dari 2, itu tidak bisa dikatakan fungsi. Di sini ada A itu mempunyai dua nilai, berarti posisi A itu ke B itu bukan fungsi. Oke. Sekarang pengertian fungsi. Jelajah Y atau F sama dengan X. Nah, Y elemen A, ya kan? Dan ini semua bagian dari B. Anda perhatikan. Jelajah atau ring atau jangkauan dinotasikan dengan RF. Contoh. Kalau kita ke contoh biar Anda langsung paham. Carilah domain dan ring dari fungsi Fx sama dengan 1/4x plus 3. 1/4x plus 3. Coba silakan Anda kerjakan. Kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ini. Anda silakan cari di googling. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke. Silakan Anda cari di googling. Jawabannya gimana? Cara domain dan ring dari fungsi ini.
Oke, sudah ada yang ketemu jawabannya? Halo? Belum, Pak. Oke, coba lanjut. Oke ya, silakan lihat ke layar semua, tolong perhatikan. Terus absennya jangan lupa ya. Oke. Anda lihat ke layar. Ya, soalnya Fx sama dengan 1/4x plus 3. Ya. 4x plus 3 itu tidak boleh sama dengan 0 hasilnya. Jadi 4x tidak sama dengan min 3. Anda lihat, 3 bergeser ke sebelah kanan jadi min. Ya, lihat Anda perhatikan. Ini. Nah, X tidak sama dengan min 3/4. Anda lihat di sini. Nah, Anda perhatikan jawabannya. Lihat. Itu yang pertama itu min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Tengah-tengahnya min 3/4. Anda perhatikan posisi garisnya. Lihat. Ya, oke. Sekarang kita lihat Y kodomennya ya, ringnya ya. Itu domainnya seperti itu. Anda lihat nih. Kita lihat adalah domain dan ringnya. Kalau domain itu pasti X-nya yang dicari. Nah, kalau kodomain Y. Y sama dengan 1/4x plus 3. 4x plus 3 tidak sama dengan 0. Dibalik sekarang. Y dikali 4x plus 3 sama dengan 1. Jadi 4xy ditambah 3y sama dengan 1. Anda lihat di sini nih. Yang sebelah kanan nih. Hasilnya Y buka kurung 4x plus 3 sama dengan 1. Ya, sini. Y tidak sama dengan 0. Gambarnya seperti ini. Anda lihat. Silakan Anda screenshot. Nah, Anda pahami. Anda lihat. Jadi dari garis bilangannya, domainnya ada di tak hingga min 3/4 sampai tak hingga. Ringnya, kodomainnya itu tak hingga 0, berarti ada di antara tak hingga sampai tak hingga juga. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Oke, kalau sudah, Anda perhatikan. Sekarang kita lanjut materi. Itu tadi masih kaitan dengan fungsi ya. Kita lanjut materi pertemuan ke-6. Kita lihat. Belum, Pak. Belum ter-share screen. Belum, Pak. Belum ter-share screen, Pak. Belum dites yang tadi ya? Oke, Bapak ulangi lagi. Bentar. Tidak, Pak. Maksud saya, Pak, yang materi barunya Bapak mau kasih lihatkan, belum ter-share screen. Ini tadi, barusan. Oke. Ini di screen dulu ya. Ini udah belum? Di layar kelihatan nggak materinya?
Tidak, Pak. Belum kelihatan, Pak. Ya, oke, bentar. Bapak aktifkan dulu. Sudah kelihatan? Silakan di SS materinya. Ya. Ini udah di SS belum yang ini? Halo? Sudah, Pak. Yang ini? Di SS dulu yang ini. Ini untuk pemahaman dasar benar ini. Oke, udah ya, udah di SS yang ini ya. Ini udah di SS belum yang ini? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini sekarang. Di SS dulu. Pengertian fungsi. Oke, kalau udah, ini di SS dulu yang ini. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Pengertian fungsi. Jelajah ini tadi. Pak, untuk PPT ini Pak sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Ini Tadi katanya Bapak mau ganti PPT. Gimana? Tadi seingat saya Bapak mau ganti materi baru setelah ini. Ini yang udah itu belum selesai semua yang ini? Udah, Pak. Oke, kalau sudah, Bapak materi baru. Oke. Oke, sekarang Anda lihat di sini. Jadi materi di kalkulus itu berkaitan ya. Dari fungsi, aljabar linier, itu semua berkaitan matematika itu. Lihat, sekarang Anda masuk materi yang pernah sering Anda dengar. Jadi matematika itu ada diferensial atau turunan, ada kebalikannya, integral. Itu nanti kita setelah belajar ini belajar integral. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Anda belajar ini, nanti Bapak ulang lagi. Dari fungsi, Bapak tarik ke sini lagi. Walaupun materi yang kita pelajari nggak banyak, cuma Anda seenggaknya paham lah. Oke ya. Minggu besok Bapak ngulangi lagi fungsi itu apa, contohnya apa lagi. Nah, kaitannya dengan diferensial. Di sini ada diferensial itu ada turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, dan pendiferensialan implisit. Oke, nanti materi bisa di-download ya. Kita lihat sekarang yang pertama turunan diferensial. Nih. Silakan Anda screenshot. Ini rumus bakunya. K itu sama dengan konstanta ya. F fungsi X sama dengan K. Fungsi X sama dengan X. Fungsi X sama dengan X pangkat N. Ini konstanta ya. Nah, kalau fungsi X sama dengan K, maka F X sama dengan 0. Di mana K itu konstanta. F itu turunannya, diferensial. Itu F tanda kutipnya ya. Fx, fungsi X sama dengan X, maka diferensialnya, ya kan, turunannya itu Fx sama dengan 1. Nah,
Lihat, fx sama dengan xn. Maka diferensial dari f dari x ya sama dengan n dikali x min 1. Kok bisa seperti ini, Pak? Nah, rumusnya x pangkat n pada saat diturunkan n itu pindah ke depan. Tapi n pangkat itu dikurangin 1. Yang 3 ini utama ini, Anda harus pahami ini. Jadi diferensial ini kunci utama di sini. X pangkat n jika diturunkan ya turunan dari f pangkat turun dari fx sama dengan n-nya turun ke bawah. Jadi n dikali x pangkat n di min 1. Itu rumus utamanya. Ada lagi yang 4. Fx sama dengan buka kurung ya kan f plus g turunan itu ya dikali x. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan turunan f dikali x ditambah turunan g dikali x. Yang kelima, fungsi dari x sama dengan buka kurung f min g turunan dari f min g dikali x. Maka turunan dari x sama dengan turunan dari fx dikurang turunan dari g x. Silakan Anda screenshot materi, walaupun di LR nanti ada, tetap ini di screenshot aja. Oke. Ini rumus bakunya ya, Anda paham ya. Nah, di layar kelihatan ya, ini. Lihat nih. Ini rumus-rumus bakunya, tolong Anda screenshot, Anda pahami dari tadi 1 sampai 5. Ini 6 sampai 10. Anda pahami dulu, dicatat dulu. Nanti Bapak jelasin satu-satu. Oke. Ini yang 11 sampai 13. Ini rumus bakunya nih ya. Ini udah di SS belum? Udah ya? Halo? Ini sudah di SS ya? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut. Yang ini tolong di SS juga. Oke. Nih. Ini DSS sebagai teori pendukung. Ingat rumus-rumus matematika dasar. Matematika dasar itu ada rumus seperti ini. A per B dikali C sama dengan AC per B. X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X buka kurung A plus B. X pangkat A buka kurung dikali B sama dengan X pangkat A kali B. Ini rumus-rumus baku. 1 per X sama dengan X pangkat min 1. Akar dari X sama dengan X pangkat 1 per 2. Itu rumus baku ya. Tuh. B akar kuadrat dari X pangkat 2 sama dengan tinggal diseper aja. X A per B. X dari pangkat A per B. Ini dicatat dulu aja. Ini rumus-rumus baku. Oke, kita lanjut. Contoh soal, Anda perhatikan. Anda pahami. Fx sama dengan 10, ya kan? Nah, turunan dari Fx sama dengan, ingat tadi, 10 X pangkat 0. Selanjutnya 10
dikali 0, X pangkat 0 min 1. Hasilnya 0. Fx sama dengan X. Nah, turunannya gimana? Ingat, X itu sama aja X pangkat 1. Nah, berarti sama aja diferensialnya F buka kurung X sama dengan 1 dikali X pangkat 1. Sama dengan 1 dikali 1, 1. X 1 di min 1. Jadi sama dengan 1. Tolong dipahami, sampai sini ada pertanyaan? Harus tanya, ini pasti Anda, loh kok Pak kok bisa begini? Ingat, Fx sama dengan 10. Diferensial dari Fx sama dengan 10 X pangkat 0. Ingat. Nah, X pangkat 0, itu nolnya nanti pindah ke depannya lagi, 10 dikali 0. Tapi berubah lagi, nolnya harus dikurangin 1. Jadi 10 kali 0, X 0 min 1. Hasilnya 0, karena bilangan apapun dikalikan 0, 0. Oke. Yang kedua, fungsi dari X sama dengan X. Selanjutnya, diferensial dari fungsi dari F tadi, Fx sama dengan 1 dikali 1 X pangkat 1. Ingat, X pangkat 1, satunya pindah ke depan, 1 dikali 1. X-nya menjadi pangkatnya 1 dimin 1. Apapun bentuknya, hasilnya tetap 1. Ada pertanyaan sampai sini? Tolong di screenshot. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, silakan kerjakan soal ini berdasarkan rumus-rumus di atas tadi. 1, 2, 3. Kerjakan di kertas, ditulis tangan. Anda bisa googling, bisa cari dari sumber manapun. Bapak kasih waktu sampai jam 11. Oke. Pak, ini dituruninnya berapa kali? Apanya? Ini diturunkannya berapa kali? Maksudnya? Kan diferensial itu bisa diturunkan sampai berkali-kali. Ini diturunkan berapa kali, Pak? Satu kali aja. Satu kali dulu.
Baiklah, sudah ada yang punya jawabannya? Nomor 1, 2, 3. Halo? Sudah ada yang selesai jawabannya? Halo? Halo Pak, sudah Pak. Sudah, Mas Osama ya? Iya Pak. Coba Mas Osama, jawabannya di ini ya, di share ya. Bisa kan Bapak keluar dari ini dulu. Ya, silakan Mas Osama, di share. Sudah Pak, itu Pak. Sudah, coba Bapak lihat dulu. Yang pertama, hasilnya 12X pangkat 3 itu ya? Iya Pak. 12X pangkat 3. Yang lain tolong perhatikan jawaban dari Mas Osama. Lihat, ya 3X pangkat 4. 4-nya pindah, oke. Ya kan? 4 min 1 itu rumus bakunya. 4 kali 3, 12X. Terus 4 kurang 3, 1. 12X pangkat 3. Yang kedua, jawabannya apa itu, Mas? Minus 4X pangkat 3 tambah 6X pangkat 3 plus 4X min 6. Bentar. Coba lihat soalnya dulu ini. Kok kekecilan ini? Jadi min 1 dikali 4X min 1 ditambah 3 dikali 2X pangkat 2 min 1. Ini yang nomor 2 ya. Lihat soalnya dikurang 6 dikali 1X pangkat 1 min 1 ditambah 1 dikali 0X pangkat 0 min 1. Hasilnya min 4X pangkat 3 plus 6X min 6 plus 0. Tolong diperhatikan. Berapa ini hasilnya punya Mas Osama? Sama nggak dengan ini? Yang min tadi Bapak bilang hasilnya min. Coba dipesan lagi, Mas. Ya, Pak. Nah, coba besar layarnya nih. Lihat, min X pangkat 4
ditambah 3X pangkat 2 itu ya? Iya, Pak. Dimin 6X plus 1. Oke. Hasilnya, Anda lihat, min 4X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 6. Betul, karena hasilnya tadi kan ada plus 0, 0-nya nggak masuk. Oke. Akar dari X itu sama aja dengan X pangkat dari berapa ini? Setengah min 1/2, X. Pak. Apa? 1/2, Pak. 1/2 min X, terus? Kurang pangkat 1. Nah, hasilnya X pangkat setengah. Yang lain ada jawaban yang lain? Yang lain silakan. Ada jawaban yang lain? Coba yang X pangkat setengah. Masuk sama jawabannya apa yang terakhir? Halo? Coba dilihat. Yang pertama jawabannya 12X pangkat 3, betul. Yang ketiga min 4X plus 6X min 6, betul. Yang ketiga itu X pangkat setengah. Coba Anda perhatikan, Anda lihat X di pangkat setengah, ya kan? Nah, berarti sama aja X ini kan sama aja dengan 1 kan? Berarti setengahnya itu turun ke depan pada saat diturunkan. 1 dikali setengah X pangkat setengah min 1. Coba Mas, benerin, banyak sampean. Nih, Anda lihat. Ini kan akar dari X, ya kan? Nah, sama saja dengan X pangkat setengah. Anda perhatiin, ya kan? Akar dari X sama saja dengan X pangkat setengah. Nah, terus karena X itu 1, begitu setengah diturunkan ke bawah, berarti kan setengah dikali 1, X pangkat setengah min 1. Hasilnya setengah X pangkat min 1/2. Ya Mas ya, masuk sama ya. Ini hasilnya 1/2 X pangkat min 1/2. Jadi turunan dari akar X sama dengan setengah X pangkat min setengah. Tuh. Ada pertanyaan? Masuk sama sampai di sini? Apa yang lain? Halo? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada pertanyaan ya. Kita lihat masuk sama paham nih. Yep. Dulu SMA jurusan apa masuk sama? Ya, Pak. Dulu SMA-nya jurusan apa? IPA, Pak. Ya, kalau orang IPA pernah ketemu beginian ya. Oke. Jadi turunan dari akar X sama dengan setengah X pangkat min setengah ya hasilnya ya. Oke. Selanjutnya
Ini Bapak share materi lagi. Yang lain yang nggak paham, tolong diperhatikan. Ya. Materinya kelihatan? Ini ada soal tadi kita bahas. Fungsi dari X sama dengan 3X kuadrat. Fungsi dari X sama dengan min X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 di min 6X plus 1. Fungsi dari X sama dengan akar X. Buatlah turunan dari himpunan di atas ini. Ya, jawabannya seperti ini. Anda lihat nih. Jadi udah bener 2 tadi ya. Yang 3 sebenarnya benar sih, cuma hanya langkahnya kurang pas di tengah. Yang lain silakan di screenshot, ini jawabannya. Kita perhatikan soal nomor 1, Bapak ulang lagi. 3X pangkat 4 soalnya. Jawabannya 3X pangkat 4. Berarti 4-nya kalau turunan 4-nya pindah ke depan. Jadi 3 dikali 4. X rumusnya min 1, 4 dikurang 1. Udah kelihatan 12X pangkat 3. Oke. Min 1 dikali 4X pangkat 4 min 1. Lihat. Ini soal nomor 2. Min X pangkat 3X pangkat 2 dikurang 6X plus 1. Nih. 4 turun. Lihat. Jadi min, Anda perhatikan. Lihat. 4 turun ke bawah, jadi 4 dikali min 1. Lihat nih. Min 1 dikali 4X. Nah, 4-nya dikurang 1. 4 min 1. Ditambah 3 dikali 2X pangkat 2 min 1. Dikurang 6 dikali X pangkat 1 min 1. Ditambah, kalau 1 tadi udah jelas rumusnya ya. 1 dikali 0X pangkat 0 min 1. Jadi min 4X plus 6X min 6 plus 0. 0 dibuang. Jadi yang jawaban nomor 2 min 4X pangkat 3 ditambah 6X min 6. Oke. Nah, yang kedua akar dari X. Nah, turunannya seperti apa? Lihat. Akar dari X itu kan sama dengan X pangkat setengah. Nah, turunannya setengah pindah ke bawah dikali 1. X dipangkat setengah dikurang 1. Hasilnya setengah X pangkat min 1/2. Paham sampai sini? Masuk sama dan yang lain? Paham, oke ya. Absennya jangan lupa ya. Ini ada 10 peserta yang hadir. Udah absen semua, oke. Baik, kita lanjut. Kalau yang ini bisa apa enggak dikerjakan? Lihat nih. Fx sama dengan 10x pangkat 4 dikali 2x pangkat 2. Nih, Anda lihat. Perhatikan. Fx sama dengan U kali V ditambah V kali U. Anda perhatikan di sini. Nih. Penyelesaiannya. U sama dengan 10x pangkat 4.
V sama dengan 2X pangkat 2. Anda lihat ada rumus bakunya. Oke. Nah, di sini nih. Jadi jawabannya 120X pangkat 5. Anda perhatikan, ini ada rumus bakunya nih. Silakan Anda screenshot. Jika ada contoh soal fx sama dengan dalam kurung 10x pangkat 4 dikali dalam kurung 2x pangkat 2. Turunannya seperti apa? Ya kan, f turunan x sama dengan u dikali v tambah v kali u. Nih, polanya seperti ini. Udah di SS? Masuk sama yang lainnya? Udah ya? Halo? Oke, kalau udah, perhatikan. Ini lihat, fx 3x kuadrat min 2x plus 5 ditambah x kuadrat min 3x. U sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5, V nya sama dengan x kuadrat min 3x. Jadi rumus bakunya ditambah ya, Anda lihat tadi. Nih, turunan U sama dengan 6x min 2. Anda lihat sini. Terus V nya 2x min 3. Sudah ketemu, tinggal masukkan rumusnya nih. Lihat. Nih. 3x kuadrat di min 2x plus 5 dikali 2x min 3. Nih. Tinggal ditambah x kuadrat min 3x dikali 6x min 2. Ini soal lagi nih. Ini hasilnya. Silakan contoh-contoh soal ini Anda screenshot, Anda pahami. Ini materi ada di e-learning ya. Oke. Sekarang tugas mandiri, silakan dicatat. Buatlah contoh soal dan jawaban dari fungsi turunan atau diferensial sebanyak 10 soal dan jawaban. Oke. Ditulis tangan. Difoto seperti biasa, dikirim ke email Bapak dalam format PDF. Emailnya seperti kemarin, kalkulus@gmail.com. kalkulus@gmail.com. Oke, dari tugas mandiri dikumpulkan paling lambat besok jam 12 malam. Pak, soalnya tadi apa ya, Pak? Apa? Soalnya apa ya, Pak? Tadi nggak kedengaran, Pak, sini. Ya, coba dicatat ya. Buatlah contoh soal dan jawaban
dari fungsi turunan atau diferensial sebanyak 10 soal dan jawabannya. Tulis tangan, foto, kirim ke email Bapak yaitu kalkulus@gmr@gmail.com dalam bentuk format PDF. Oh, baik Pak, makasih Pak. Silakan. Sudah, Pak, Mas Bayu? Iya, sudah Pak. Oke, yang lain jelas nggak dengan tugas mandirinya? Jelas. Yang lain dengan tugas mandirinya paham? Paham Pak. Paham ya? Silakan Anda cari contoh soal dan jawaban. Karena Anda harus banyak latihan kalau matematika ini. Oke. Oke, kalau sudah dari tugas tadi, silakan Anda kerjakan dari sekarang. Bisa Anda cari di Google atau di buku referensi manapun, sambil Anda pahami contoh soalnya dan jawabannya sebanyak 10 macam. Kalau Anda bisa mengumpulkan hari ini, itu lebih baik. Harapan Bapak hari ini terkumpul. Tapi waktunya sampai jam 12 malam besok. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mas Osama, Mas Wahyu mau nanya sampai di sini? Enggak Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Gimana? Enggak ada pertanyaan Pak dari saya. Paham, Oke, Pak. Mas Osama ada pertanyaan? Tidak Pak. Cukup ya dari tugas mandiri tadi ya. Oke. Anda silakan saling komunikasi. Yang belum paham silakan tanya yang sudah paham, atau Anda boleh tanya ke rekan atau saudara untuk sharing ya. Karena Anda sudah mahasiswa, tuntutan Anda harus banyak belajar mandiri. Tidak mungkin Bapak ngajarin Anda dengan pola cara SMP atau SMA lah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum Bapak tutup pertemuan ini, jika Bapak banyak salah, Bapak minta maaf yang besar-besarnya. Jika ada benar, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di minggu depan, kita ulang lagi fungsi dan turunan atau diferensial sebelum kita masuk ke materi integral atau kebalikan dari diferensial. Oke, Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.